Gerak-gerik partai politik, akankah bergabung ke pemerintahan atau berada di luar? PDI Perjuangan salah satunya. Capres Ganjar Pranowo punya keyakinan bakal berada di luar pemerintahan alias oposisi. Kalau saya melihat cara berpolitik, gaya berpolitik Bu Mega, saya kira ya. Saya kira Bu Mega orang yang sangat tegas pada soal ini, pasti memberikan kesempatan kepada para pemenang, maka rasa-rasanya kalau saya melihat cara Ibu berkomunikasi, terjemahan bebas saya, kita tidak akan di sana tapi kita menghormati. Maka kita akan menjadi partner yang baik, sehingga check and balancesnya akan berjalan. Berbeda dengan PDIP yang tampak yakin oposisi, PKB justru lantang menyebut koalisi perubahan sudah bubar usai adanya putusan MK. Secara proses politik setelah keputusan MK kemarin sore secara otomatis koalisi partai PKB, Nasdem dan PKS otomatis juga bubar. Tentu sebagai sebuah prosesi tadi malam kebetulan Mas Anies setelah dari Nasdem datang ke kami, ya kira-kira kita tunjuk Mas Anies sebagai panitia pembubarannya lah kira-kira begitu. Untuk secara resmi membubarkan koalisi perubahan yaitu PKB, Nasdem dan PKS. Mendengar koalisi perubahan bubar sesuai janjinya, Gerindra tampaknya ingin merangkul sahabat lamanya PKB bergabung ke koalisi Prabowo Gibran. Kompetisi sudah selesai, ya, seluruh mekanisme dan proses sudah selesai. Saatnya kita bergandengan tangan, ya, mudah-mudahan insya Allah saya yakin jodoh pasti bertemu. Jodoh pasti. Sama Bang Saiful Huda ini, kita ini sebenarnya berjodoh, tapi tertunda. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa berjodoh kembali. Oke, nampaknya sinyal sekali kepada sama Gus Bang Huda. Kita ini punya hubungan yang sangat baik. Meskipun kita berkompetisi sangat keras, hubungan Pak Prabowo dan Bu Mega sangat baik, kerjasama politik antara Partai Gerindra dan PDI Perjuangan, meskipun dalam pemilu bersaing keras, tapi sampai saat ini masih berjalan dengan baik di parlemen. Jadi insya Allah. Analis politik sekaligus Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti berpandangan lebih menguntungkan merangkul PDI Perjuangan dibanding PKB yang bisa saja meminta jatah kursi 2 menteri. Siapa yang paling menguntungkan diajak masuk ke dalam? Lagi-lagi kalau kita buat pembedaan, ada PDI, ada 3 koalisi partai politik yang lain. Bagi saya sih kalau Pak Prabowo bisa mengajak PDI selesai. Oke. Itu, dan itu lebih murah dalam pengertian paling hebat PDI minta 3 jatah kursi kan di di kabinet. Kalau ia mengajak 3 partai politik yang lain minimal itu 4 kursi. Karena PKB dugaan saya nggak mau dong cuma 1, maunya 2 atau 3 kan kira-kira gitu. Nah setidaknya dari 3 partai ini harus disediakan minimal 4 kursi kalau tidak 5 kursi gitu ya. Artinya lebih. Usai putusan MK yang final dan mengikat, Presiden Jokowi bilang dukung penuh transisi pemerintahan baru. Dan pemerintah mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Akan kita siapkan karena sudah sekarang MK sudah, tinggal nanti penetapan oleh KPU. Sesuai aturan, KPU bakal mengumumkan Prabowo Gibran menjadi presiden dan wakil presiden terpilih 2024 hingga 2029, mengemban tugas amanah rakyat hingga 5 tahun mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Penghitungan cepat yang sudah ada. Usai Mahkamah Konstitusi memutus sengketa Pilpres, kini yang jadi sorotan gerak-gerik partai politik. Siapa yang bakal bergabung ke pemerintahan atau siapa juga yang berada di luar alias oposisi? Kita bahas bersama analis politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Kang Ujang, selamat sore, terima kasih waktunya untuk Selamat sore, Mbak Cindy, siap. Kang Ujang, Gibran udah bilang kalau akan segera bertemu dengan sejumlah pihak. Analisis Kang Ujang, siapa yang pertama ditemui? Ya tentu PKB ya. PKB ini penting bagaimanapun. Pertama, DNA PKB itu tidak pernah jadi oposisi. Jadi ya peluang untuk masuk pemerintahan juga kuat. Nah pilihannya misalkan PKB menjadi oposisi pun itu kan agak sulit bagi Caimin. Bisa nanti jabatan posisi ketua umum bisa terancam gitu. Itu juga menjadi pertimbangan kalau PKB itu kemungkinan juga akan
masuk pemerintahan. Oke. Yang kedua, bisa jadi P3 kan memang sejak awal ya sudah katakanlah ingin berkoalisi dengan Prabowo Gibran, sejak masalah angket juga sudah muncul. Nah, jadi kalau Nasdem kan Nasdem itu ketika Pak Surya Paloh mengucapkan selamat kemenangan di 20 Maret ketika KPU mengumumkan keputusan kemenangan Prabowo Gibran kan langsung mengucapkan langsung. Nah, langsung bertemu dengan Pak Prabowo. Nah, kalau Nasdem ini kan tinggal mematangkan pasca keputusan MK ini. Nah, kalau PKB ini kan memang memulai karena kan belum ya dulu belum deal, maka kemungkinan besar ke depan pertemuan dengan PKB akan terjadi. Bahkan saya dengar dari Mbak Sindi juga kan besok katanya ada agenda ya untuk rencananya. Tapi gitu. Kang Ujang, kalau melihatnya kan udah ditegaskan sama PKB, kalau koalisi perubahan ini sudah selesai nih tugasnya udah bubar. Apakah artinya PKB akan menyambut kira-kira tawaran itu? Ya, saya sudah analisa jauh-jauh hari kan. Saya mengatakan dari dulu konsisten pernyataan saya mengatakan PKB ini tidak akan jauh-jauh dari pemerintah. Oke. Ya itu saya konsisten. Kenapa? Ujung daripada drama Pilpres ini ketika PKB kalah, katakanlah ketika 01 kalah, koalisi perubahan kalah itu ya PKB itu ya punya potensi besar untuk gabung itu. Makanya saya tidak pernah berubah apa statement saya karena tadi tidak punya DNA oposisi dan juga mohon maaf ya kalau tidak masuk pemerintahan juga menjadi persoalan bagi ketua umumnya gitu loh. Nah, saya melihat ya PKB makanya sekarang udah lincah nih. Karena apa? Nggak ada beban. Oke. Karena keputusannya MK-nya sudah beres, sudah tuntas, maka sudah berani mengatakan bahwa koalisi perubahan bubar. Nah, itu adalah indikasi simbolik ya, tanda-tanda gitu bahwa ya PKB kelihatannya ya ingin juga masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran seperti itu Mas. Oke, kalau kita ngelihat jumlah suara PKB kan juga melonjak naik yang lumayan nih. Ya. Daya tawarnya juga kan pasti akan lebih besar. Kira-kira kalau bagi-bagi menterinya atau PKB bisa minta jatah menteri berapa sih? Ya yang rasional ya, kan pembagian kan rasional dan proporsional. Ya proporsional itu tentu ada partai yang sudah dulu mendukung karena ada Kim. Oleh karena itu saya melihat kalau Kim itu kan ada yang misalkan diprediksi Golkar 5 gitu, ada yang 3. Nah, kemungkinan kalau PKB masuk itu saya menganalisa mungkin akan 2. Oke. Yang itu yang proporsional dan rasional. Kalau ketiga kebanyakan dan itu menjadi persoalan di internal Kim. Oleh karena itu yang proporsional ya 2, kalau 1 tentu juga agak berat bagi PKB, rugi gitu. Jadi angka yang mungkin pas, yang cocok itu hitung-hitungan saya yang Mbak Cindy itu 2 kalau saya melihatnya begitu. Oke, 2 jatah menteri untuk PKB, tapi akan menimbulkan apa ya, gesekan nggak sama partai politik lain yang udah duluan ada di Kim? Kan juga koalisinya gemuk sekali. Kalau saya sih melihat sudah ada kompromi dari awal. Ya. Oke. Kalau dalam politik itu power sharing itu sudah dibicarakan ketika ada nota kesepahaman dukungan capres-cawapres di awal. Ketika daftar di KPU itu sudah ada itu. Sudah ada fakta integritas untuk saling mendukung satu sama lain, siapa mendapatkan apa dan bagaimana, menterinya apa gitu. Itu portofolionya apa sudah dibicarakan. Oleh karena itu saya melihat apakah masuknya PKB itu mengganggu? Saya rasa tidak ya. Saya meyakini tidak karena mereka juga sudah ada jatah masing-masing. Oleh karena itu apakah nanti ada pergeseran misalkan portofolio menteri yang sudah ditetapkan kesepakatannya di awal dengan Kim itu dengan PKB masuk? Saya rasa tidak ya. Kenapa? PKB pun sekarang sudah ada menterinya, tinggal melanjutkan aja juga gitu. Sebenarnya itu. Cuma yang harus kita lihat adalah sebenarnya kebutuhan dari Pak Prabowo untuk merangkul itu. Kalau kita kalkulasi Mbak Cindy, kan jumlah kursi parlemen dari Koalisi Indonesia Maju, artinya ada Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN itu kurang 50% kekuatan di parlemennya. Ya ini kan membuat suka tidak suka, senang tidak senang Prabowo harus merangkul kekuatan yang kalah itu. Makanya pasca keputusan MK ini semuanya akan gercep ini, akan intensif bertemu untuk saling berkomunikasi, untuk tadi membangun sebuah kesepakatan deal politik untuk saling menguntungkan satu sama lain. Kalau saya begitu. Bukan cuma di eksekutif tapi juga di legislatif ya Kang. Nah, pasti. Kang, kalau PKB kan udah ada sinyal-sinyal nih. Kalau PDIP gimana? Nah PDIP saya melihat 50-50. Kenapa? Saya melihat ada 2 psikologi yang ada pada PDIP. Pertama, kelihatannya kader-kader PDIP kan kecewa. Terhadap Pak Jokowi kan tidak mendukung Ganjar Mahfud, tidak mendukung PDIP. Pasti nih kekecewaan ini kan harus dilihat oleh Ibu Megawati bahwa kalau masuk pemerintahan juga tidak mendengar aspirasi kader kan gitu. Tapi yang kedua secara psikologis adalah mohon maaf ya mungkin juga ada petinggi-petinggi PDIP yang bermasalah juga. Ini kan rentan juga untuk ditekan gitu loh. Jadi satu sisi dia juga berkomunikasi dengan kubu yang menang gitu. Di sisi yang lain juga punya peluang menjadi oposisi. Tapi saya punya catatan Mbak Cindy. PDIP itu lebih bagus kalau saya lihat, lebih cocok, lebih pas itu menjadi oposisi. Kenapa?
kita lihat zaman Orde Baru dan zaman pemilihan Pak SBY 2 periode. Itu PDIP lebih gercep, lebih nyentrik ya. Kalau bahasa saya lebih cerdik, lebih cerdas dan lebih lebih galak tanda petik. Ya, dan lebih lincah menjadi oposisi. Sedangkan kalau di pemerintahan yang sekarang jadi koalisi Jokowi, Ma'ruf Amin, itu nggak lincah. Dia di kabinet tapi mengkritisi Pak Jokowi. Lebih baik menurut saya menjaga jarak, lepas ya, ambil bagian oposisi agar apa? Agar lepas mengontrol jalannya pemerintahan ke depan. Karena saya punya catatan, kita ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Artinya bangunan koalisi yang dibangun Prabowo Gibran harus kuat. Karena untuk mengamankan di parlemen. Tetapi di saat yang sama butuh oposisi yang kuat dan tangguh. Nah ini kita butuh PDIP gitu loh. Nah berarti siapa aja kira-kira menurut analisis Kang Ujang yang akan bertahan di oposisi? Ada satu mungkin ya PDIP tadi. Yang kedua mungkin PKS. Dua doang? Ya, dua doang saya melihatnya. PKS masih pipi-pipi juga, kalau dikasih 2 menteri juga bisa masuk. Tetapi menurut saya kalau PDIP dengan PKS cocok. Yang satu militansinya tinggi, artinya partai berbasis Islam, yang satu nasionalis yang sudah teruji juga dalam konteks beroposisi. Jadi ini bagus juga kalau menurut saya. Jadi tidak semuanya juga harus ada di pemerintahan. Di pemerintahan dan menjadi oposisi sama mulianya. Karena saling check and balances itu yang sehat bagi demokrasi ke depan, Mbak Cindy. Nah tadi kan juga disinggung soal bagaimana demokrasi yang sehat itu sama-sama kuat ya, pemerintahannya kuat tapi oposisinya juga kuat. Nih kalau dari Kang Ujang ngelihatnya, apakah di pemerintahan ini seperti apa gimana caranya agar bisa menjaga demokrasi kuat itu selain oposisi kuat juga? Ya kita tadi perlu kekuatan oposisi yang tangguh. Ya kita gini, memang kita dalam politik gitu, kita sistem presidensial ya, bahwa tidak ada oposisi gitu. Tapi di Amerika pun gitu, yang katakanlah sistem presidensial ada, ketika Demokrat itu berkuasa, Republik ya oposisi gitu. Kan oposisi itu dikenal dalam sistem parlementer, tetapi katakanlah kalau yang di luar pemerintahan itu masyarakat mengatakan sebagai partai oposisi, maka kita butuh itu. Karena Mbak Cindy, kekuasaan itu kalau tidak diawasi, tidak dikontrol ya secara ketat, itu mohon maaf ya pasti akan menyimpang kok. Pasti akan, mohon maaf, abuse of power, pasti akan korup. Nah, Pak Prabowo mengatakan dalam pidatonya, pemerintahnya tidak akan korup. Nah, tidak akan korup itu ya mesti tidak bisa dilihat dari internal, harus dilihat dari eksternal. Nah, eksternal ini ada yang mengawasinya oposisi. Oleh karena itu butuh oposisi yang kuat dan tangguh itu. Nah, biasanya kenapa partai-partai ini yang kalah juga ingin merapat ke pemerintahan? Karena tidak kuat untuk menghadapi tekanan, dicari-cari kasus hukumnya. Kita contoh misalkan Demokrat di masa yang lalu akan dikudeta, itu kan bagian dari resiko beroposisi. Oleh karena itu ke depan kita butuh partai-partai yang memang secara secara kuat dan tangguh untuk bisa menjadi oposisi agar ada check and balances begitu. Fungsi pengawasannya itu ya Kang ya, dan tidak hanya oleh legislatif tapi juga oleh masyarakat tentunya ya Kang. Tentu kita kawal Mbak Cindy, media Kompas TV gitu ya, kami dunia kampus juga mengawal untuk dalam konteks menjaga demokrasi. Kita sama dengan pemerintahan Pak Jokowi ya, ketika parlemennya tidak jalan, oposisinya lemah, maka yang jalan adalah kekuatan civil society, kekuatan masyarakat, dan masyarakat punya caranya sendiri untuk mengkritisi pemerintahan begitu. Artinya nanti kita lihat ya Kang, kira-kira di Oktober nanti siapa yang akan bergabung di jajaran menteri dan juga siapa yang jadi oposisi. Terima kasih banyak Kang Ujang atas waktunya untuk sama-sama Mbak Cindy. Dan kami akan kembali saudara, Anies Baswedan dan